Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtighai mardatillahi ta'ala wa insyafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah salihah wa ala man wasalafu salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita dipertemukan kembali di ruang ini di bulan Syawal ini dengan sihah wal afiyah. Salat dan wassalam semoga terhaturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita harapkan doa syafaatnya fitin dunya hatta akhirat. Ibu bapak rahimakumullah, mengawali pertemuan hari ini dan kali ini perkenankan saya mengucapkan walaupun terlambat dan sangat terlambat, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin apabila dan tentunya banyak salah kata, salah ucap, perbuatan tingkah laku saya mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Maka dari hati yang sangat dalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, menjadikan manusia-manusia baru yang selangkah lebih baik ke depan. Bapak Ibu rahimakumullah, ngaji ini juga bagian dari manifestasi atau perwujudan syawalan kita, manifestasi meneruskan gerakan baik di bulan Ramadan. Laisal idman labisal jadid walakinnal idman ta'atuhu tazid. Bukan dikatakan kembali fitrah sebenarnya, kembali suci ke dalam kesucian yang sebenarnya adalah orang-orang yang hanya sekedar pakaiannya baru. Tetapi orang-orang yang kembali suci, kembali dalam fitrah adalah orang-orang yang bertambah-tambah ketaatannya. Selangkah lebih baik, satu tapak demi tapak kita tapaki ke depan lebih baik. Itulah orang-orang yang sebenarnya kembali suci. Oleh karenanya niati 2 minggu sekali sebagai bagian dari meneruskan perbuatan baik di bulan Ramadan, meneruskan untuk kita selalu menjadi manusia-manusia yang dibanggakan Allah, yang dimuliakan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ibu bapak rahimakumullah, kemudian mari kita teruskan kajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Kalau halamannya mestinya beda. Al-Qismus Tsani Thaharatul Ahdas. Halaman berapa Mas Agus? Saya 15, kadang gede. Thaharatul Ahdas 23. Kalau kitab saya 15. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismus Tsani bagian kedua. Thaharatul Ahdasi iku nerangake tentang kesucian suci dari hadas. Wa min halan iku setengah saking suci dari hadas iku al-wudu. Al-wudu utawi wudu, wal ghuslu lan adus wajib, wa tayammum lan tayammum. Wa yataqaddamahuma al-istinja'u, dan mendahulunya disi'i ing wudu al-istinja'u apa masalah istinja. Fal nuridu mongko nekake ingsun kaifiyatiha ing tata carane wudu alat tertib ing atase tertib ma ada biha bareng sartane tata kramane wudu wa sunaniha lan sunat-sunate wudu. Muqtadiina khali wong kang ngawiti bisa babil wudu'i kelawan sebab-sebabe wudu. Wa ada bil qadil hajati lan tata kramane etikane wong kang nekani hajat. Insyaallah. Ada bu qadil hajat utawi iki iku nerangake qadil hajat, wong kang nekani hajat. Yang bagi prayoga seyogyanya hendaknya ayya ba'uda
yen to ngedoh sapa wong nan yen nadirin saking peningale wong-wong kang ningali fis sahroi ing dalem ora-ora atau ing dalem tanah lapang. Wa ayastatira lan amrih nutupi sapa wong bisain kelawan suwiji-wiji in wajadahu lamun nemu sapa wong ing syai'un. Wa alla yakshifa lan yen to ora buka sapa wong auratahu ing aurate wong. Qoblal intihai ila maudhi'il julusi sadurunge tumeka maring panggonane qadil hajat atau tempat di mana berbuat hajat. Wa alla yastaqbila lan yen to ora ngadep menghadap sapa wong al-qiblata ing kiblat wala yastadbiru halan ora ngungkuri sapa wong ing kiblat. Wa ayat takyan yen to ngreksa sapa wong al-julusa ing lungguh utawa qadil hajat fi mutahaddatsin nasi ing dalem nggon berkumpule manusa tempat napa menika berkumpulnya manusia. Wa alla yabula yen to ora kencing atau nguyuh sapa wong fil mai ing dalem banyu arraqidi kang meneng. Wa tahta syajarati lan sakngitan ing dalem sakngisore uwit al musmirati kang berbuah. Wa fisakbi lan ora oleh nguyuh ana ing dalem bolongan atau lubang yang ada di bumi. Wa ayat takyaran yen to ngedoh sapa wong al maudhi'a ing panggonan asol bakang atos. Wa mahabbatir riyahi lan nggon paniyupe angin, bertiupnya angin. Fil bauli ing dalem nguyuh istinzahan krana amrih bersihake min rosasihi saking pletikan-pletikane bal utawa cipratan-cipratane uyuh. Wa ayataka yen to tetanggengan sapa wong fi julusihi ing dalem lungguhe wong ngalar rijli ing atase sikil al yusra kang kiwa. Wa ing kana lamun ana sapa wong fi bunyani iku ing dalem bangunan ing dalem tempat tertutup yuqaddimu iku dhisikake sapa wong arijla ing sikil al yusra kang kiwa fit dukhuli ing dalem mlebu tempat utawa papan tertutup tersebut. Wal yumna lan ngerekake wal yumna lan dhisikake sikil tengen fil khuruji ing dalem nalikane metu saka toilet. Wala yastaswibu lan ora kena nggawa membawa sapa wong syai'an ing swiji-wiji ngalehi iku ing atase syai'an ismullahi utawi asmane Allah wa rasulihi utawa utusane Gusti Allah. Ismullah rasuluhu wa ayyakula yen to ngucap sapa wong ndadukhuli nalikane mlebu toilet bismillahi a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'isi. Kanthi nyebut asmane Allah a'udzu nyuwun perlindungan ingsun billahi kelawan Allah minal khubusi saking godane panggodane setan lanang wal khaba'isi lan panggodane setan wadon. Wa indal khuruji lan ngucap nalika metu saka toilet alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa ala ma yanfa'uni. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Alladzi zat azhaba kang ngilangake sapa Allah ngani saking ingsun ma ing perkara yu'dhini kang larakake kang menyakitkan apa ma ingsun. Wa abqa lan netepake sapa Allah halama ing atase perkara yang faune kang manfaati bermanfaat apa ma ing ingsun. Wa ayastabra'a lan yen to amrih bersih sapa wong minal bauli saking nguyuh binatri kelawan napa menika melirit zakari salasan kalawan kambal ambal kaping 3. Wala yukson ora ngakeh-ngakehake sapa wong at-tafkira ing mikir-mikir atau berpikir fil istibra'i ing dalem wektu bersihake fayata waswasu mongko dadi rasa duweni rasa waswas waya syukuran dadi abot ngalehi ngatese wong apa lamru perkara bersihake najis utawa masalah uyuh kala wa ma yahusu lan utawi perkara yuhisu kang rasa sapa wong bi kelawan ma min balalin nyatane saking teles-teles fayuqat diru mongko ngira-ngirakno sira ngira-ngirakno sapa
wong sing buang hajat ana setuhune ma perkara sing teles-teles kala wau iku bagiatul mai sisa air sing kanggo sesuci. Wakot kanalan teman-teman ana sapa akhafuhum luweh enteng-entenge manungsa, luweh napa menika enteng-entenge manungsa apane istibroan anggone bersihake baul utawa uyuh iku afqahum luweh pinter-pintere paham-pahame manungsa ana ing bab ilmu fikih. Fatatulan nuduhake apa alwaswasatu ragu-ragu waswas ala kilatil fikhi ing ngatasé sithike pengetahuan agamane. Wa minar rusati lan iku setengah saking kemurahan dispensasi aya bulayen to nguyuh sapa al insanu manungsa qoriban hale berdekatan min sahibihi saking kancane manungsa mustatiron hale gawe aling-aling tutup nganggo saking kanca. Fa'ala zalika nglakoni ing mengkono-mengkono sene atau buang air kencing bersama orang lain sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyiddati hayaihi bareng sertane bangete rasa isine Kanjeng Nabi. Ngopo kok ditindakke liyubayina supaya amrih penjelasan keterangan sapa Kanjeng Nabi linasi maring manusa dalika ing mengkono-mengkono wanange napa buang hajat berdekatan dengan orang lain dengan cara ada satirnya. Ibu bapak rahimakumullah, yang kedua menikah tentang taharatul ahdas, membersihkan hadas, termasuk meliputi nanti wudu, mandi besar, tayamum, bidawi dengan istinja. Kemudian sebelum lebih lanjut diterangkan tentang etika buang hajat. Dan setiap saat kita mesti melakukan itu. Maka seyogianya dikala kita sedang buang hajat, kalau kita sedang buang hajat di fisohra, di tanah lapang, neng lapangan, atau di luar bangunan, jauhi dari pandangan mata orang lain, supaya orang tidak melihat. Pakai satir. Caranya gimana? Mungkin udah kertas koran kok ya. Atau mungkin sarung didirikan supados agar kita tidak terlihat oleh orang lain sedang menika buang hajat. Kemudian menika tidak membuka auratnya. Bahasa menterengnya orang melotrokke katroke sebelum dekat dengan tempat khotil hajat. Kadang kita sekarang sampai kebelet belum masuk ke atas sudah cincin rok. Itu enggak boleh. Apakah dosa? Enggak juga. Ini adalah etika. Etika itu berkaitan dengan baik dan tidak baik, bukan masalah dosa dan tidak dosa. Ini adalah etika adat. Jika begitu kita mau buang hajat, niku jangan segera menika melepas pakaiannya. Tapi diturunkan sedikit demi sedikit. Tidak kok kita berdiri atau sambil lari buka resleting, enggak seperti itu. Jadi kalau sudah dekat dengan tempat buang hajat itu baru kita melepaskan membuka aurat itu. Kemudian berikutnya lebih-lebih di ruangan terbuka, jangan buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau di Indonesia ya kiblatnya ke barat, berarti jangan sampai berusaha dijauhi. Kalau di tanah lapang, di tempat terbuka, jangan menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Berarti kepada kemana? Utara atau selatan. Ya, itu. Dengan catatan dikasih tutup. Kemudian jauhi kita buang hajat, entah kecil atau besar, menikah atau yang lainnya, menikah di tempat berkumpulnya orang, misalnya di pos ronda, di pos jaga, di tempat parkiran seperti itu, ya.
Nah, itu juga dijauh seperti itu. Misalnya bosok kadang di pinggir-pinggir apa menika halte-halte itu malah pesing-pesingan. Nah, sekarang saya apa sopir dan kondekturnya kalau kebelet cuman langsung itu di pinggir barat atau di pinggir halte-halte ini. Kebanyakan kan pesing-pesing. Kemudian itu jauhi. Itu juga etika. Wa ayat taqiyya wa alla yaqula fil ma'ir raqid. Begitu juga diingat selalu jangan sampai kita kencing di tempat air yang diam atau tidak mengalir. Hanya di mana di kolam. Tapi kalau mungkin kita dulu pas kecil, pas pada waktu dilatih ada acara berenang di kolam renang itu, wah sampai kademen akhirnya pipis. Pipis di kolam renang seperti itu. Itu karena kita sudah tahu besok-besok lagi ya nggak usah seperti itu. Kemudian jangan buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Ya, seperti misalnya di bawah pohon duren, rambutan, mangga itu jangan. Termasuk jangan napa buang hajat kencing airnya dimasukin ke lubang-lubang, lubang semut, leng semut atau leng ular seperti itu. Nah, seperti itu. Dalam kitab yang dikatakan lubang-lubang itu kan rumah bagi penghuni atau makhluk yang lain, mungkin rumah bagi ular, sarang bagi semut, sarang bagi kalajengking, sarang bagi yang lainnya. Anda bisa bayangkan kalau itu rumah jenengan, rumah Anda semuanya dilempari kotoran gimana jenengan? Marah-marah. Begitu juga kalau jengkingnya juga marah, semutnya juga menika megap-megap karena pesing. Kemudian ularnya juga marah-marah. Sehingga jangan salahkan makhluk hidup yang lain kalau kita berbuat kita memperoleh dampak negatif dari perbuatan kita. Bahkan nyon sewu kalau anak-anak yang dugal itu kencing sambil jalan-jalan. Dulu itu kita masih kecil seperti itu. SD lah siji lah loro itu kalau lebih pas puasa, pas sahur-sahur dengan aspal sambil kencing ditulisi ya. Nah, kayak itu juga dijauhi. Wa ayat taqiyya mau di asalba. Begitu juga jauhi kencing di tempat-tempat yang keras. Napa termasuk di batu atau di konblok atau di lantai seperti itu. Karena dikhawatirkan nanti air kencing itu akan menyiprat kemana-mana. Termasuk wa mahabbatir riyah, termasuk kencing di waktu bertiupnya angin. Maka jangan sampai misalnya anginnya bertiup dari barat, Anda menghadap ke barat, maka air itu akan nyiprat kemana-mana. Maka jangan berlawanan arah dengan harus tidak berlawanan arah dengan tiupan anginnya tadi. Jadi jauhi, jangan sampai pas kencing itu terkena angin atau searah dengan angin itu. Bil bauli istinzahan minar rasos, dengan harapan kita dibebaskan, diselamatkan dari cipratan atau petikan-petikan air kencing tersebut. Kemudian di waktu Anda sedang akan melakukan atau sedang melakukan buang hajat, ayat taqiyya bertumpu. Kalau sedang duduk, sambil duduk itu sebagai tumpuan kaki kirinya, Kemudian apabila buang hajat di toilet yang tertutup, di bangunan yang tertutup, masuk ke ruangan toilet, dahulukan kaki kiri. Kalau keluar, dahulukan kaki kanan. Masuk sambil berdoa, Bismillah, a'udzubillah minal khubusi wal khobais. Kalau keluar dari toilet, berdoa, Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'zini wa abqa ala ma yanfa'uni. Kemudian agar sempurna dalam bersuci, sebelum disucikan dengan air atau dengan batu, agar dituntaskan airnya, air yang tersisa dituntaskan. Sehingga saya besok kadang apalagi
bapak-bapak yang pakai celana dalam, kemudian pakai celana panjang, ini sok kadang masih ada air yang tertahan. Maka supados napa menika kalau kencing jangan hanya dibuka resletingnya, tapi dibuka semuanya kemudian diplorotno. Nah, jangan berdiri, kalau berdiri nanti nggak sempurna biasanya. Nanti begitu selesai rumongso sudah selesai ternyata masih ada tambahan. Curut. Nah, seperti itu. Dibuka sambil jongkok, tumpuan kaki kiri. Nanti setelah kira-kira kok seakan-akan sudah habis, maka dipelirit. Dipelirit itu ditekan. Nah, ditekan dari belakang ke depan agar airnya bersih. Seperti itu. Seperti itu. Gak apa-apa, ini ilmu kok. Ini ilmu. Digini kan, ya. 3 kali. Nah, kalau perempuan gimana meliritnya? Kalau nggak dipirit itu sambil berdehem-dehem. Sambil berdehem-dehem 3 kali. Itu kan seperti didorong kan. Nah, seperti itu 3 kali. Nah, itu untuk menuntaskan air. Nah, itu baru setelah itu baru dibersihkan. Itu juga sunnah itu. Kemudian di waktu Anda sedang buang hajat apapun itu wujudnya, jangan banyak berpikir tentang apa menika sesuci itu. Wis urung ya, wis sesuk ya urung ya. Itu karena apa kok sedang jenengan kok berpikir seperti itu, justru akan memperberat jenengan, enggak rampung-rampung jenengan napa niku dalam sesuci seperti itu. Dulu teman-teman di pondok ada beberapa anak niku yang kalau wuzu niku atau buang hajat kencing itu lamanya Masya Allah setengah jam lah rampung. Wudu itu enggak jadi sekali. Jadi begitu nawatul wudu ada surat akbar asghari lillahi ta'ala. Seperti itu basuh muka 3 kali. Mau basuh rambut, ulangi lagi dari depan. Ulangi lagi dari depan. Lah itu karena apa? Selalu berpikir wes sah burung yo. Sudah sesuai dengan tuntunan burungnya. Lah kalau seperti itu akhirnya menimbulkan rasa keraguan-keraguan, was-was, akhirnya memperberat dirinya sendiri. Kemudian pada waktu itu oleh pengurus atau santri senior, kalau ada santri itu sedang wudu langsung didampingi. Begitu dia mau mengulangi perbuatannya langsung kepalanya dimasukkan ke dalam napa menika kolam. Wah, akhirnya dibalikkan lagi. Seperti itu akhirnya dalam waktu seminggu rasa sifat was-wasnya hilang. Nah, saya kadang kita itu juga merasa seperti ini selesai urung ya, itu sesuci seperti itu. Maka di Kanyuan Sewu Anda sudah yakin, sudah Anda pelirit, sudah berdehem-dehem 3 kali, kemudian sudah Anda bersihkan. Kok tiba-tiba kok ada merasa teles-teles? Anggap kira-kira wayuqaddiru annahu baqiyatul ma. Perkirakanlah itu hanyalah sisa air seperti itu. Kecuali Anda merasa betul, ya. Kemudian Anda lihat menika betul-betul mancur dari milik jenengan. Nah, itu lain. Tapi kalau sekedar merasa teles-teles, nah, itu adalah baqiyatul ma, sisa air yang digunakan untuk bersuci. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang paling paham dalam masalah agama. Berbeda dengan orang yang malah was-was, pogek-pogek, ragu-ragu, ini sudah bersih pak belum ya. Nah, kemudian nanti untuk mengetahui bersih atau tidaknya, ya misalnya Anda buang hajat besar, cukup telapak tangan Anda. Kalau di telapak tangan sudah merasa halus, nggak ada bau lagi, kemudian juga tidak ada yang merasa kasar di tempat lubang pembuangan itu sudah dianggap suci. Nah, dan jangan sampai kita berpikir nyuwun sewu sedang pipis niku, kalau kita berpikir aurat atau anggota yang terlihat, yang tampak oleh mata, yang tidak tampak oleh mata, kita nggak usah napa-napa berpikir yang lebih jauh. Wah, engko sing air yang masih sisa di dalam gimana ya? Nggak usah berpikir seperti itu. Yang dipikir air yang keluar, yang dipikir adalah kotoran yang keluar dari tempat pengeluaran itu. Jangan berpikir yang ada di dalam. Yang tidak tampak oleh mata itu dihukumi batin, yang tidak tampak
yang tidak tampak oleh mata dihukumi batin atau yang dalam, sedangkan yang tampak itu yang dohir, yang kita bersihkan, yang dohir, yang terlihat oleh mata itu. Kemudian juga dispensasi kebolehan napa menika kencing bareng-bareng sama orang lain, enggak di toilet kampus seperti itu. Tapi ya seyogianya walaupun sama-sama cowok, itu tetap ada satir, ada penutup seperti itu. Karena Nabi pernah melakukan hal yang sama. Padahal Nabi itu seorang pemalu sekali, selama hayatnya tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Namun Mas Agus, Mas setiap hari ya, Nabi nggak pernah itu, sehingga sangat malu sekali. Tapi kenapa Nabi melawan seperti itu? Agar memberi pemahaman kepada umatnya bahwa kencing bareng-bareng ada orang lain selama ada satir, ada penutupnya, itu diperbolehkan. Ibu bapak rahimakumullah, berikutnya kaifiyatul istinja'i, utawi tata carane istinja. Kalau basa Jawanya itu peper. Peper itu membersihkan kotoran dengan batu. Sumaya stanjiyatu muli istinja, sapa qadil hajat, wong sing buang hajat, limak ngadatihi maring ngresiki bokonge mustanji atau dubure mustanji, bisalah sati ahjarin kelawan telu pira-pira watu. Wa mislahalan sepadane telu pira-pira watu, ulu khosinin saben-saben barang kang kasar, tohirin kang suci. Sumaya stanjia tumuli istinja sesuci sapa wong bilmai kelawan banyu, bi ayu fidhuhu kelawan yento ngluberake sapa wong ing mak, ngecurake, ngesokake, menuangkan bil yamini kelawan tangan-tangane ala mahalin najwi ana ing papan panggonane kotoran. Wayu telaku lan ngosoki sapa wong bil yusra kelawan tangan kang kiwa, hatta layap go sehingga ora keri ora tetep apa asarun labet bekas yudrikuhu kang nemu sapa wong ing bekas utawa labet kotoran. Yudrikuhu nemu ing bekas kotoran apa alkafu epek-epek. Bihisil lamsi kelawan pengrasane pendemok. Wayat rukulan ninggal sapa wong al istiqsa ngatok-ngatokake berlebih-lebihan fihi ing dalam istinja, bita'arrudi kelawan ningali lil batini marang perkara sing batin. Berlebih-lebihan dalam istinja dengan apa menika melihat hal-hal yang tidak terlihat secara zahir. Fa inna zalika krono sak temene mengkono-mengkono ngatokake iku mambaul waswasi, dadi nggon tukule waswas. Wal ya'lam becik weruwa sapa wong anakul lama sak temene saben-saben perkara layasilu kang ora tumeka ilaihi maring ma apa alma'u banyu, fahuwa mongko utawi ma iku batinun aran batin. Walayas butulan ora tetep apa hukmun najasati hukume dihukume najis lil fadulati marang pira-pira kotoran al batinati kang batin malam talhar selagine ora pertela apa fadulat. Wa kullu ma utawi sekabehane barang huwa kang utawi ma iku dhahirun ana ing njaba atau di luar, wasa batalan tetap lau kedue ma apa hukmun najasati hukumi najis. Fahadut tuhurihi mongko utawi batese sucine ma iku ayasila yen to tumeka apa alma'u banyu ilahi maring ma, fayuziluhu mongko ngilangake apa banyu ing ma, wala maknan ora ana makna iku maujud lil waswasi maring waswas. Jadi kalau kalau kita mau istinja atau qadil hajat, membersihkan menika kencing atau BAB menika, kalau mau sempurna sebelum dibasuh dengan air sediakan 3 batu.
batu, atau satu batu boleh, tapi yang mempunyai muka 3 atau atau 3 batu. Kalau tidak ada itu, dengan segala sesuatu pengganti batu yang sifatnya kasar dan suci. Mungkin kalau kita dulu di pesawat atau naik pesawat, nah, pakai tisu, nah, seperti itu. Tisu untuk membersihkan kotoran seperti itu. Setelah itu, kalau sudah tidak ada wujud najisnya, secara mata sudah tidak ada melihat seperti itu, untuk kesempurnaannya kemudian dibasuh dengan air, dengan cara tangan kanan yang menuangkan airnya, kemudian tangan kiri menggosoknya. Jadi seperti itu, digosok agar bersih. Kemudian kita dianjurkan untuk meninggalkan berlebih-lebihan tentang melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Tadi seperti sudah saya sampaikan, karena itu menjadi sumber keraguan-raguan, sehingga kita merasa ragu, belum sempurna, apa yang sudah sempurna atau belum, sudah bersih atau belum. Sehingga segala sesuatu yang air tidak bisa sampai ke dalam organ tersebut dinamakan itu adalah organ dalam. Sedangkan dan segala sesuatu yang tidak nampak itu, walaupun wujudnya najis tapi tetap di dalam, maka tidak dihukumi najis. Menurut saya, Bu, misalnya sisa air kencing tapi yang tidak keluar tetap di dalam organ kita, itu tetap dihukumi bukan najis karena tidak keluar. Nah, jika dibasuh juga tidak terkena oleh air. Begitu juga segala sesuatu yang nampak oleh mata atau yang di luar organ, wasabat adalah hukum najis. Sedangkan yang ada di luar organ niku semua dihukumi hukum najis. Maka apabila gimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya ya harus dibasuh sampai air itu membasuh dengan merata ke seluruh organ tubuh yang terlihat dari luar atau organ yang luar tersebut. Hanya Bu, kalau yang tidak terlihat ya nggak usah dibasuh, tidak akan sampai ke sana. Niku tentang istinja. Kemudian wudu. Kaifiyatul wudu'i. Tata cara wudu. Iza faragha nalikane rampung sapa wong minal istinja saking istinja, membersihkan kotoran. Wa arada ngarepake sapa wong al-qiyamah ing jumenengi ina sholati maring salat, berkeinginan untuk melaksanakan salat, istaghala ketungkula sapa wong bil wudu'i kelawan wudu. Setelah itu kemudian melakukan wudu, wayab tadi'a ulang ngafiti sapa wong bisiwaki didhawuhi dengan siwakan. Dumayat disutu mulai nggo sapa wong lil wudu'i krana arahe wudu. Mustaqbil kiblati krana hale madhep kiblat, wa yusammi lan maca bismillah sapa wong. Sumayak silu tumuli basuh sapa wong yadehi ing tangan lorone wong salasan kelawan ambal kaping 3 qabla ayyudkhilaha. Sadurunge nglebokake sapa wong ing tangan loro al-ina ing wadah banyu. Sumaya khudu tumuli ngalapo sapa wong hurfatan ing sak cawukan. Kalau nampak gayung satu gayung lifihi krana arahe mulute wong. Baya tamar malu tumuli kekemu sapa wong, berkumur-kumur sapa wong biar kelawan satu hurufan atau satu cawukan, satu menika cawukan tadi. Salasan kelawan ambal kaping 3. Wayu ghirgiru lan jerok-jerokake sapa wong ila ayakuna kejaba yen ta ana sapa wong iku iman wong kang poso. Dijalankan di tenggorokan seperti itu. Agar menika tenggorokan juga kotoran-kotoran yang tersisa itu bisa keluar bersama air itu. Tapi jangan ditelan gitu. Kalau orang yang berpuasa jangan sampai melakukan seperti itu. Sumaya khudutu melingalap sapa wong, mengambil kembali hurfatan, satu capukan atau satu satu ciduk li anfihi untuk irung li anfi krana irunge wong. Wayastan sikulan nyerot banyu sapa marang irunge wong.
salasan kelawan ambal kaping 3. Wa yusngidu lan munggahna sapa wong almaa ing banyu binafasi kelawan ambekan ila khoyashimihi marang janur irunge wong. Wa yastangsiru lan nyemprotake sapa wong mak ing perkara fiha kang ing dalem napa menika janur irunge. Jadi ambil kemudian dinapa menika diirup. Ya panas banget oke. Ya setelah sampai sini tengah-tengah mudah semprotnya. Nah seperti itu. Kadang-kadang saya kalau kita melihat orang-orang itu kan mati gini-ginian. Ya enggak, namanya ya bukan itu namanya bukan istinsyak maupun istinsak. Istinsak itu ambil satu cakup air, baru semprotkan. Ya seperti itu. Mesti di sini namanya panas hidungnya, sakit. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah dijauhkan dari penyakit apa menika pilek. Nah, ini seperti itu. Yo stok yo oleh lah. Cuman saya tambah mumpung lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaghrifu ghurfatan. Kemudian mengambil satu cawukan air liwasihi krana arahe wajahe wong. Bayak siluhu mongko basuh sapa wong ing wajah min mabda'i sudahil jabhati. Saking nggon kawitane pucuke bathuk ila muntaha. Ma yakbalu minaz zaqani fit tauri. Tumeka maring nggon katoke barang. Yakbalu kang ana ngarep apa ma minaz zaqani saking janggut fituli ing dalem dawane. Wa minal udhunan saking kuping ilal udhuni maring kuping fil ardi ing dalem ambane. Wa yusilu lan nekaake sapa wong ila manabiti syuuri marang pira-pira nggon cukule pira-pira rambut al arbaati kang papat. Al hajibani 1 alis loro, wasyaribani bringos loro, wal azaroni ati-ati loro, wal ahdabi lan pira-pira idep. Li annaha krana rambut papat iki hakikatun ing khafifatun kang arang-arang fil ghalib ing dalem umume. Wa ila manabitil likhyatil khafifati lan nggon tukule jenggot kang arang. Wa amal kasifatu anapun jenggot kang ketel yang lebat fayufizu mongkong luberake sapa wong almaa ing banyu ala zahiriha ing ngatasé njabane jenggot. Wa yundabulan jen sunatake apa tahliluha nyelan-nyelani jenggot ketel. Wa yudkhilan lebokake sapa wong al asabi'a ing pira-pira driji jari-jari fi mahajiril ainaini ing dalem lipatan-lipatan mata lorone wong. Wa maudhi ar-ramasi lan nggon telapukane mata. Nah, mereka tempat kotoran menika telapukan menika. Wa majma'il kukhli lan nggon kumpulane celak. Tempat napa menika di mana mata menika dicelaki. Wa yungki himalan bersihake sapa wong ing napa menika lempitan-lempitan atau lipatan-lipatan mata menika. Sumayang sirutu muli basuh sapa wong yadehi ing tangan lorone wong ila mirfaqaihi tumeka maring sikut lorone wong selasan kelawan ambal kaping 3. Wa yuharrikuan ngubah-ngubahake sapa wong al-khatama ing cincin ali-ali. Wa yabda'ulan ngawiti sapa wong bil yamini kelawan anggota tangan kelawan anggota kang tengen. Suma ista'aba yasta'ibu tumuli meratani sapa wong roksahu ing rambut sirahe wong bil maski kelawan ngusap bi ayyabula kelawan neles-nelesi sapa wong yadehi ing tangan lorone wong wa yulsiku lan nemokake sapa wong ru'usa asabi yadihil yumna ing pira-pira pucuke pira-pira driji tangane wong kang tengen ditemokake bil yusra kelawan pucuke pira-pira drijine tangan kang kiwa. Wayadhuha
wa yadhuhu malan nyelehake sapa wong ing driji-driji tangan kiwa lan tengen kasebut ala muqaddimati roksi ana ing kawitane utawa ngarepe sirah wa yamurruhu malan lakokake sapa wong ilal kofa maring tumeka maring githoke wong wa yaruduhu man balekake sapa wong ing ru'usu asabe tangan-tangan lan tangan kiwa ilal muqaddamah maring ilal muqaddimati maring kawitane sirah sumayam sahu tumuli ngusap sapa wong udunaihi ing kuping lorone wong zahirahuma iya jabane kuping loro wa batinahuma lan jerone kuping loro bimain kelawan banyu jadidin kang anyar baru sumayam sahu tumuli ngusap sapa wong raqabatahu ing gulune wong bimain jadidin kelawan banyu kang anyar sumayat silu tumuli mbasuh sapa wong rijlaihi ing sikil lorone wong ilal ka'baini tumeka polok lorone wong utawa mata kaki wa yukhallilu lan nyelani sapa wong asabi'ahuma ing driji-drijine wow sikil loro fa iza faragha mongko nalikane rampung sapa wong rafa'a mongko ngangkat sapa wong roksahu ing sire wong ila samai maring langit menghadap ke langit wa qala lan donga sapa wong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin niku kaifiahipun tata caranya wudhu. Jadi dikala kelopanya sami setelah selesai sesuci dan sebagainya kok kepengen sholat kemudian didahului dengan wudhu. Sebelum wudhu seyogyanya kita bersiwakan, sikat gigi. Maka sikat gigi atau siwakan itu wajib hukumnya bagi Nabi, sunnah bagi umatnya. Sehingga Kanjeng Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak minda kulli sholatin. Seandainya tidak memperberat bagi umatku, tentu aku akan mewajibkan siwakan setiap sholat. Maka coba bayangkan kalau sudah 5 waktu kita siwakan, masya Allah, itu bab soben rapayu. Nah, seperti itu. Maka Kanjeng Nabi tidak memperberat umatnya. Maka kalau bagi Nabi ada, mereka wajib siap-siap. Kanjeng Nabi selalu di sakunya ada kayu siwak, ada kayu arak untuk selalu bersiwakan. Ya, itu. Kemudian yang wajib bagi Nabi selain siwak apa? Napa di samping siwak adalah sholat witir dan sholat malam, tahajud. Kalau kita sunnah, witir kita sunnah, Kanjeng Nabi wajib, siwak wajib. Nah, ini. Jadi sebelum kita wudhu, siwakan terlebih dahulu. Kemudian dikala kita wudhu, ambil posisi hadap kiblat. Ya kalau sekarang ya tergantung napa menika tempat wudhunya gimana. Nah, kalau mungkin jenengan di tempat terbuka ya cari yang menghadap ke kiblat. Kalau kita di masjid manapun kalau memang ya wong ini juga tidak hukumnya wajib. Ya, kesunahan agar nilai ibadah itu semakin banyak kalau wudhu menghadap ke kiblat. Nah, kemudian sebelum kita wudhu dahului dengan apa menika membersihkan kedua tangan terlebih dahulu. Sambil jika atau kalau kita berwudu di ruangan atau di napa kolah, niku ya sebelum dimasukkan ke dalam kolah maka sucikan dulu tangannya, bersihkan dulu tangannya. Kalau kita di keran, buka keran sambil napa menika tangannya diusap-usap gini, ya dibuka kerannya langsung digigit. Sambil auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Nah, 3 kali. Jadi napa menika betul-betul tangan kita menika bersih dari kotor-kotoran. Setelah niku napa menika setelah napa menika kalau kita di tempat mau diolah, nah seperti itu ambil pakai gayung, tangan kita bersihkan. Kemudian baru dimasukkan kemudian untuk mengukup atau nyakup air tersebut. Kemudian mengambil satu cakupan untuk apa berkumur, ya
berkumur sampai kalau apa dibuat kelokor itu 3 dibuat 3 kali. Nah niku suwen ya. Ya itu kalau kita mau tambah kualitas ibadah kita seperti itu. Kalau kita merasa cukup ya nggak usah pakai langsung aja langsung basuh wajah. Niat sambil niat tangan 2, kepala, kaki, selesai. Rukunnya wudhu ada 6. 1 niat dibarengkan dengan membasuh wajah. Sudah 2. Ketiga membasuh tangan sampai sikut. Keempat membasuh rambut, kepala. Kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam urut. Dan niku yang rukun, yang wajib itu. Kemudian Anda berkumur-kumur, Anda istinsar maupun istinsar. Setelah berkumur-kumur Anda dengan mengambil 1 cawan lagi, kemudian Anda hirup. Nah itu 3 kali, itu juga sunnah. Nggak Anda lakukan pun juga nggak masalah, wudhumu tetap sah. Anda nggak kumur-kumur juga sah juga. Cuma Anda bayangkan kalau Anda bangun pagi, bangun subuh nggak kumur-kumur, tetangga sebelahmu kamu menguap langsung semaput. Kan tidak wajib itu juga. Maka perlu kalau Pak saya bilang sunnah-sunnah itu jangan disepelek. Karena itu juga menambah kualitas ibadah. Kemudian mengambil lagi 1 cawaan air untuk dibasuhkan ke wajahnya. Membasuh wajah nih kok. Kalau bapak-bapak pakai kopiahnya dijinjingkan atau dilepas. Kalau ibu-ibu kalau berjilbab, seyogianya kalau itu di tempat yang tertutup, jangan terbuka. Jika lepaslah jilbabmu atau kopiahmu, kemudian ambil wudhu. Ini cara membasuhnya gini. Ini sampai ini terbasuh semuanya. Jadi tapan sini dari tukule tumbuhnya rambut di bathuk niku sampai zakon sampai janggut, ini adalah panjangnya. Lebarnya centil kuping kanan sampai centil kuping kiri. Jadi nyun sewu, kalau ibu-ibu tidak membuka jilbabnya seperti itu, Anda hanya yang membasuh yang terlihat itu, tidak sah wudhunya. Karena yang di sini kan tidak tertutup, namanya tidak tertutup jilbab, akhirnya tidak basah, niku tidak sah wudhunya. Apalagi nyun sewu yang pakai jilbab, janggutnya tidak kelihatan, dia di bawahnya tidak kelihatan, tidak sempat terbasuh, ini juga tidak sah. Sehingga dari ini mana biti syari, tukulnya rambut ini sampai sini, niku panjangnya. Lebarnya dari centil kuping kanan sampai centil kuping kiri, ini semua terbasuh. Sehingga nyun sewu kalau hanya sekedar gini, rasa seperti itu nggak sah. Termasuk niku juga harus diperhatikan. Kemudian setelah menikah membasuh wajah seperti itu diulang 3 kali, kemudian membasuh kedua telinga. Kedua telinga minal wayusilu ila manabiti syu'ri aba. Begitu juga pas pada waktu membasuh wajah itu, rambut-rambut yang tukul yang tumbuh di sekitaran wajah semuanya harus terbasuh semuanya. Apa itu diantaranya? Dapat menikah hajibain. Hajibain itu alis. Alis ini juga harus terbasuh. Wasyaribain, brengos, ini juga harus terbasah, harus dibasuh. Kemudian wal adron, niki napa niki? Hati-hati atau godek. Nah, seperti itu juga harus terbasuh. Yang saya mana-mana, nggak terbasuh godeknya, nggak sah wudhunya. Termasuk idepnya niki, idep niki. Bulu mata juga harus terbasuh. Niku jika jangan membasuh wajah, 4 rambut itu semuanya harus terbasuh. Alis, karena dimungkinkan ada orang niku khawatir, nyun sewu ibu-ibu yang napa menika hanya ditebelin itu, nanti kalau kena air dredek. Khawatir toh ya. Nyalone larang-larang. Terus ini enggak sah.
Sehingga harus alisnya terbasuh, bulu matanya terbasuh, gudegnya terbasuh. Ini seperti itu. Brengosnya juga terbasuh. Perempuan punya brengos enggak? Punya. Cuma enggak kelihatan. Ada yang kelihatan? Siapa? Nah, seperti itu ya. Ada yang sangat kelihatan. Li'annaha wa ila mana bitil lihyatil khafifah. Sedangkan kalau orang yang kebetulan jenggotnya napa menika jarang-jarang, menika juga harus terbasuh semua sini. Kalau jenggotnya jarang-jarang, jarang. Tapi kalau jenggotnya itu ketel, lebat, itu ya cukup gini aja. Kalau jenggotnya lebat, cukup diginikan saja. Tapi kalau jenggotnya jarang, ya harus betul-betul basah semuanya. Kalau yang jenggotnya lebat, niku cukup napa menika dibasuh luarnya, disunahkan juga napa menika mensela-selai. Digini kan. Dikokyok. Boleh itu. Tapi kalau bisa nanti kalau punya jenggot jangan terlalu panjang. Jangan kepanjangan. Kanjeng Nabi menganjurkan panjangnya jenggot itu seberapa? Segenggaman tangan. Ini aja. Kalau segini nanti kurang bagus. Karena biasanya tidak terawat. Nanti ada itu. Kemudian wa yundabu tahliluha wa yudkhilu asabi'a fi mahajiril ainain. Kemudian juga napa menika mengambil air lagi untuk membersihkan lipatan-lipatan kedua mata. Misalnya yang sudah tua, biasanya niku sudah ngelempit. Nah, niku sudah ada napa menika lempitan-lempitan. Niku juga harus dibasuh niku. Nggih, diperhatikan. Misalnya Pak, kalau jangan melihat orang yang sangat sepuh sekali, nggak sampai ngelenteng-ngelenteng seperti itu. Nah, ini termasuk wa maudhi'ar ramas, tempat keluarnya kotoran di mata sini. Kan biasanya kalau buat tidur, niku rak kotoran lumpuknya di sini. Nah, ini seperti itu. Oke. Nah, itu juga harus dibersihkan. Makanya saya dengan membasuh wajah, itu cukup di napa menika niki gini kan gitu loh. Nah, ini juga harus dilai seperti itu. Tinggal namanya diginikan juga agar napa betul-betul kotoran itu dengan sekali napa betul-betul hilang. Kemudian wa majma'al kuhi, juga tempat di mana celaknya nih ya untuk napa menika di bawah bulu mata menika. Nika juga dibersihkan nggih napa menika. Nika. Summa yaksilu yadaihi ila mirfaqaihi. Kemudian membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan didahului dengan yang kanan sampai sikut. Sampai sikut. Nyuwun sewu, mbak-mbak atau ibu-ibu yang pakai pakaian agak ketat. Ya. Kalau dilinting tangannya, digulung lengan apa niku bajunya hanya sampai separuh. Sampai segitu saja dengan membasuhnya tidak sah. Maka dianjurkan bagi nyuwun sewu para wanita kalau nggak boleh pakai ketat ya. Kalau Anda masih suka seperti itu monggo saja lah. Tapi kalau mau wudu, carilah tempat yang tertutup, buka bajumu agar sikutmu terbasuh air. Jadi sikutnya juga dibasuh loh. Jangan sampai di bawah sikutnya juga ikut terbasuh. Laki-laki sekarang juga demikian, sikutnya belum terbasuh, juga sah. Sikut itu juga sampai itu juga diikut sertakan dibasuh. Jadi membasuh kedua tangan sampai sikut, berserta sikutnya. Kemudian wa yuharriqul khatam, apabila jenengan pakai cincin, cincinnya batu misalnya. Waktu hitam sama Merapi ya. Seperti itu. Ini kalau ada sunnah gerakan gini-gini. Atau di maju mundur boleh atau di gini-gini kan. Termasuk ibu-ibu yang pakai cincin pernikahan ataupun apa itu juga digerakkan. Itu juga sunnah. Kemudian wayab bil yamin, mendahulukan dengan memulai pekerjaan dari usapan-usapan yang kanan. Summa yasnau ibu ra'sahu bil maski. Kemudian
meratakan, sunnahnya itu membasuh seluruh rambut di kepala. Kalau hanya sekedar cukup, ambil dikit, nah, buka sirah, gini-gini saja sudah cukup ya. Nah, pokoknya yang rambut di napa menika di wilayah kepala. Ya. Kalau nanti kalau di sini khawatir sisirannya robek atau minyaknya luntur, maka cukup di sini juga boleh. Harus ini juga boleh. Tapi kalau mau sempurna, masukkan kedua tangan atau basuh kedua tangan itu keran dibuka, kemudian nih jempolnya di kanan kiri, kemudian ujung-ujung napa menika jari diletakkan di depan napa menika jidat niki di atas jidat nika, kemudian tarik ke belakang. Tarik ke belakang sampai kofah, sampai napa nika tengkuk. Balik ke depan lagi. Satu kali. Maka sunat jalan itu kemana-mana mas, bawa sisir sama kaca gitu ya. Nah, itu 3 kali mulai itu. Ambil air, tak gini ke belakang, sampai tengkuk, tarik ke depan. Ini kalau anda lakukan di waktu sholat subuh, bangun subuh, insya Allah ngantukmu hilang. Ngantukmu hilang. Nah, seperti itu. Itu diusap 3 kali. Nanti kalau khawatir adulan-adulan, maka sunnah. Nabi itu kan nabi yang necis, nabi yang rapi. Maka sebelum tindakan atau pergi pulang dari tindakan itu selalu ada bejana, di situ ada air, kemudian nabi ngaca, kemudian merapikan rambutnya begini. Nah, kan ada kacanya, begini. Nah, itu kan nabi begini. Nah, kalau sekarang kan nggak perlu bawa bejana seperti itu. Anda cukup bawa sisir. Kantronge, kemudian sama cermin, kalau nggak ada cermin ya udahlah ke tempat parkiran, lihat spion motor. Ya, niku kalau membasuh rambut komplit seperti itu. Kalau tidak, cukup gini aja, cukup, boleh. Kemudian membasuh kedua telinga, dohir maupun batinnya. Anda ambil air lagi, telunjuk kamu masukkan ke dalam lubang telinga. Ibu jari jempol kamu letakkan di belakang daun telinga. Gini, tarik ke depan, seret. Insya Allah bersih. Ambil, taruh, tarik. Dan sewu, sebetulnya sudah ada niat baik membasuh telinga. Cuman kok basuhnya cuma gini? Hah? Ya, kalau mau sempurna nomor ke sunnahnya, ambil. Nah, kalau pakai jilbab, nggak bisa. Harus dilepas jilbabnya. Maka lepas jilbab, jangan di tempat menikah terbuka. Nah, seperti itu. Kalau mau di tempat terbuka, bawa teman, satu teman nutupi, teman tutup. Kemudian sumayam saku raqabatuhu bimain jadidin. Kemudian setelah membasuh telinga sebagainya, setelah selesai kemudian ambil air lagi untuk diusapkan di tengkuknya, lebih-lebih di waktu subuh. Tapi apa itu wajib? Enggak, itu sunnah. Di letak sini agar menikah anyep, bisa menikah menghilangkan rasa kantuk. Kemudian membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Kemudian jari-jarinya disela-selani, dibersihkan dari kotoran yang ada. Nah, itu. Faiza faragha, setelah selesai wudu, hadaplah ke langit, hadaplah ke atas, kemudian berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Syukur kalau dalam kitab Wasiatul Mustafa itu ada ditambahi, bacalah surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, al-qadar 1 kali. 1 kali. Itu dan dianjurkan di waktu wudu, tidak dianjurkan untuk diusap. Biarkan tetap tetes. Karena itu tetesan air wudhu itu akan Allah ciptakan malaikat, dan setiap malaikat Tuhan selalu memohonkan ampunan kepada orang yang berwudu. Itu. Tapi sekarang kita kepentingan, mosok berwudu langsung ajar.
Ada bisa kotos-kotos seperti itu langsung aja di depan mahasiswa ya gak etis. Maka dibersihkan boleh. Ibu bapak itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Sudah 1 jam lebih. Monggo. Tentang wudhu. Untuk mengusap kepala itu 1 kali apa 3 kali? 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Sekali itu cukup sah. Hingga nyun sewu, Anda kepengen mengejar jamaah. Musola sudah komat. Anda kok malah asik wudhu. Akhirnya Anda ketinggalan jamaah itu tidak dianjurkan. Lebih baik dengan wudhu mengejar cukup. Kalau menikah sekali nggak apa-apa. Yang penting tidak ketinggalan jamaah. Nah, lebih didahulukan yang wajib-wajib saja. Itu. Tapi 1 basuhan harus sempurna. Kepengen lebih sempurna diulangi 3 kali. Kapan? Kalau waktunya panjang. Nyuwun sewu, waktu zuhur tinggal 5 menit. Anda kok asik wudhu. Akhirnya apa? Keasikan wudhu, waktunya hilang. Akhirnya Anda saat zuhur di waktu asar. Maka lebih utama Anda wudhu secepatnya. Yang wajib dibasuh tidak harus 3 kali. 3 kali itu sunnah. Ya, 3 kali itu hukumnya sunnah. Cukup sekali nggak apa-apa. Sehingga Anda segera bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Di waktunya zuhur. Nah, syukur kok sebelum azan asar Anda sudah selesai. Kalaulah tidak, Anda masih dikategorikan orang yang sholat di waktu zuhur walaupun kebrojol sedikit. Lebih utama nih Bu, daripada Anda menyempurnakan wudhu tapi Anda ketinggalan waktu utama. Karena kalau sudah keluar dari waktunya zuhur Anda sudah keluar, maka niatnya sudah tidak adaan lagi, tapi sudah kodoan, melaksanakan sholat zuhur tidak pada waktu zuhur, tapi dilakukan di waktu asar. Itu namanya sholat kodok. Gitu. Ada yang lain? Mas Agus saya ngantuk. Dokter. Sudah ngantuk kan? Iya, karena menghemat air berikutnya. Nggih. Termasuk cara menghemat air. Niku kalau berlebih-lebihan niku nanti hukumnya makruh. Nggih. Kita bacakan berikutnya. Ma utawi perkara barang yukrohu kang den makruhake apa ma fil wudu ing dalam wudu. Yukrohu den makruhake fil wudu ing dalam wudu apa ayazida. Yen to nambe sapa wong ngarasalase ing atase 3 kali. Wa ayusrifa yen to nglewati wates sapa wong fil ma'i ing dalem banyu. Berlebihan dalam menggunakan air. Wa tawaddo alan wudu sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam salasan kelawan amal kaping 3. Wa kala ngendika sapa Kanjeng Nabi man utawi sapa wonge iku zada lamun nambe sapa wong fakot asa mongko teman-teman gawe Allah sapa wong wadol lamanan zalim sapa wong. Wa kala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi saya kuno bakal teko sapa kaumun umat atau kaum min hadhil ummah saking ilah umat Muhammadiyah atau umat Muhammad ya taduna kang lewati wates sapa kaum fit dunga ing dalem donga wa tuhur ing dalem sesuci. Rawahu Ibnu Majah rawahu Abu Dawud. Wa yuqran den ngendikake man min wahni ilmir rajuli setengah saking lemahe pengetahuane seseorang wuluhu bil ma'i oleh nglewati wates sapa wong bil ma'i kelawan banyu fituhuri ing dalem sesuci. Wa yukrahu lan den makruhake apa ayang fardhu ngipatake sapa wong aliyada ing tangan. Fayurasu mongko dadi nyiprati apa alma'u banyu. Wa ayal toma wa ayulak tomayen ton napokake sapa napui sapa wong wajahu ing raine wong bil ma'i kelawan banyu latoman kelawan napuk temenan. Ini termasuk hal-hal yang dimakruhkan. Di antara yang dimakruhkan di waktu wudu membasuh lebih dari 3 kali. Ya. Kemudian berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Maka nyusahu dikaran jenengan apa menika membuka keran yo gak perlu dipolke.
separuh cukup. Sehingga kalaulah napa menika apalagi di musim sulit air, nah, seperti itu. Jangan sampai berlebih-lebihan karena nanti kalau membasuh lebih dari 3 kali mesti akan menggunakan air yang berlebih juga. Kanjeng Nabi itu berwudu 3 kali, mengusap anggota tubuh yang wajib dibasuh 3 kali. Sedangkan Kanjeng Nabi mengatakan barang siapa yang melebihi basuhan usapan lebih dari 3 kali, itulah orang yang berbuat kejelekan, orang yang berbuat kezaliman. Rawahu Ibnu Majah. Begitu juga Kanjeng Nabi mengatakan besok akan muncul di tengah umatku, di tengah kaumku, umat yang berlebih-lebihan dalam doa, kemudian berlebih-lebihan dalam bersuci. Ya, sekarang ya, itu hak masing-masing orang. Tapi sekarang kadang ada kegiatan doa bersama, kemudian di shoot TV, kemudian jamaahnya nangis kabeh. Lundunga dawa banget. Ya Allah, jika tidak kau berikan kemenangan hari ini, maka tidak akan ada lagi yang akan menyembahmu. Itu kan berlebihan berdoa. Kalau itu yang doa sahabat, yang doa itu adalah Kanjeng Nabi di waktu perang Badar, wajar. Lalu sekarang tidak, sekarang orang yang tidak menyembah Allah di Indonesia semuanya kepepet, nggak masalah. Di bulan lain masih ada yang menyembah Gusti Allah. Zaman akhir enggak banyak yang berlebih-lebihan dalam berdoa, berlebih-lebihan dalam bersuci. Nah itu sudah disinyalir oleh Kanjeng Rasul, besok akan muncul orang-orang seperti itu. Kemudian termasuk lemahnya pemahaman agama seseorang itu adalah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ya, kalau kita mandi cukup dengan 2 ember kecil ya sudah cukup. Ora kok mandi nyuwun sewu. Nyuwun sewu pakai napa menika? Wah, mandi shower. Niku kan ora ngerti berapa nggih. Lersi kan suwi banget. Tapi anggo gayung kan iso didapur. Sajane mandi 10 gayung sesuk urung tau tambahi. 12 gayung tambahi. Sampai 20 gayung seperti itu. Ora kok biur seperti itu. Tapi apakah seperti itu dosa? Enggak juga. Cuman napa menika melewati batas. Melewati batas itu gimana? Makro. Makro itu di mana? Dibenci. Sesuatu yang tidak disukai. Tapi sudah sampai berhukum dosa enggak. Ya. Kalau mantep wong ada loh, wanita itu kalau mandi 1 jam baru selesai. Terus diusapi ke apa? Ya Allah, seperti itu. Nah, itu nggak apa-apa nih Bu. Tapi seyogianya kalau itu menggunakan fasilitas umum, ya kita harus nopo menika menghargai, memberi kesempatan hak yang sama kepada orang lain. Tapi kalau di rumah sendiri monggo saja. Saya kalau di musola, di kampus, kita ada fasul, ada semua juga kita harus menghargai orang yang juga akan menggunakan air tersebut. Gitu nggih. Cekap. Sudah 1 jam lebih. Oras nggih. Bapak Ibu cekap, Mas Agus? Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami yang berkumpul di tempat ini memohon dan berdoa kepadamu. Kau kabulkan seluruh doa-doa kami, hajat-hajat kami, hajat dan doa keinginan keluarga kami, suami, istri kami, juga anak-anak kami, keturunan kami. Jadikan kami dan mereka semuanya ya Allah orang-orang yang soleh dan solehah, yang berbakti kepadamu, berbakti kepada Rasulmu Muhammad SAW, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsanya serta keluarganya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anugerahkan kepada kami ya Allah kekuatan iman Islam, istiqomah fil ibadah. Kau bimbing kami untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan dan kemaksiatan. Ya Allah, berikan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang barokah, halalan thayyibah. Kau berikan kebahagiaan kepada kami, keluarga kami di dunia maupun di akhirat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa Rabbana ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma
matafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa ala mana saqiya wa la mahruman birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kumpulkanlah kami beserta orang-orang yang kami cintai bersama Nabi Muhammad SAW di surga kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, keluarga kami, pasangan-pasangan kami, anak cucu kami bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan jauhkan dari api neraka-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian seluruh ngapunten hadanallahu wa asma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.